Selawat tidak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan memaparkan tujuan diskusi pada siang hari ini, yaitu tentang pemetaan atau identifikasi aset yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Kami di sini kadang melihat bahwa hanya kekurangan saja yang kita lihat tanpa melihat kelebihan-kelebihan yang lain yang harus kita kembangkan, yang harus kita wujudkan untuk program-program sekolah untuk anak didik kita ke depannya. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya sendiri Budi Talianti, CBP Angkatan 9, kelas 09308 BPP Jawa Timur. Di sini saya difasilitatori oleh Bapak Lukman dan didampingi oleh pendamping praktik yaitu Bapak Bima Gilang Ojianto. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Di sini saya mengajak kolaborasi antara Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Komite, Wali Murid beserta perwakilan murid. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang di sini saya sebagai guru, calon guru penggerak, yaitu di sini di tengah arus perubahan di dunia ini, Bapak Ibu, terutama di dunia pendidikan yang mengharuskan kita sebagai Bapak Ibu guru bukan hanya mengajar, tetapi menuntut mendidik anak-anak yang berkualitas untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Melalui program guru penggerak ini, Bapak Ibu guru mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk mewujudkan itu semua, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan itu saya tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Saya juga di sini mohon dukungan dari panjenengan semua, dari Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, Bapak Komite, wali murid dan murid-murid yang ada di SDN 3 Kapan ini, Bapak Ibu, untuk mewujudkan program-program sekolah yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada mind map 7 model aset. Di sini kita sekolah kadang hanya melihat kekurangan dan kekurangan tanpa melihat kelebihan. Ada apa sih KB3 ini? Ada apanya? Kadang kita melihat kekurangan muridnya terlalu sedikit, tetapi di dalam kekurangan itu terdapat banyak kelebihan, Bapak Ibu. Nah, tujuan diskusi hari ini yaitu untuk menggali, untuk mengidentifikasi apa saja kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh SDN 3 Kapan ini, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi yang pertama ada model manusia, model sosial, model politik, agama dan budaya, model fisik, model lingkungan alam, dan model finansial. Nanti Bapak Ibu ada 4 model yang akan saya jelaskan secara mendetail dan kita akan berdiskusi untuk apa saja yang dapat kita ambil dari model-model tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama yaitu model manusia, Bapak Ibu. Model manusia ini orang-orang yang berkecimpung di SDN 3 Kapan ini ada siapa saja yang untuk menggerakkan, mengembangkan dan mewujudkan program sekolah untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya petakan di 2 model manusia, intern dan ekstern, Bapak Ibu. Intern ini yang ada di dalam sekolah, yang berkecimpung di dalam sekolah. Kira-kira ada siapa saja, Bapak Ibu? Kepala sekolah, Bapak Ibu guru, siswa, penjaga sekolah. Mungkin ada tambahan lagi dari situ. Mungkin Bapak Komite ekstern masih dalam lingkup di dalam sekolah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Komite ini berperan di dalam sekolah untuk menyampaikan program sekolah ke lingkungan sekolah masyarakat sekitar. Terus ada juga wali murid, Bapak Ibu ya, dan juga murid. Nah, itu tadi
untuk yang intern yang ada di dalam. Itu termasuk aset Bapak Ibu. Kita hanya kadang melihat, oh yang guru hanya mengajar, ibu kepala sekolah hanya mengawasi, memantau. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di dalam lingkup sekolah itu apabila dari ibu kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, dari siswa yang nantinya akan saling berkaitan Bapak Ibu. Stakeholder ini saling berkaitan. Apabila kepala sekolah berkompeten Bapak Ibu, secara otomatis turun ke ibu bapak guru. Ibu bapak guru berkompeten, bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki melalui pertama, dan saya alhamdulillah secara penuh didukung oleh ibu kepala sekolah dan rekan-rekan di sini, juga siswa-siswa saya untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki untuk kemajuan siswa-siswa saya Bapak Ibu. Saya di sini juga banyak belajar dari siswa-siswa saya Bapak Ibu, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif untuk anak-anak Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung saya di sini sebagai guru belajar dari murid-murid saya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu ekstern ini yang di luar sekolah kita. Mungkin ada yang memberi masukan Bapak Ibu. Ekstern yang ada di luar sekolah kita, masyarakat sekitar gitu, masyarakat sekitar, contohnya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa nanti menjembatani kita ya Bapak Ibu ya. Kita di sini tidak melihat kekurangan kita di sini, mungkin yang secara garis besarnya muridnya hanya sedikit, tetapi Bapak Ibu ketika kita melihat aset, ada tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Komite berperan juga selaku sebagai kepala dusun, itu adalah salah satu aset kita Bapak Ibu. Dengan secara tidak langsung Bapak Hermanto juga menjembatani kita sebagai pihak sekolah, dan wali murid juga bertimbal balik kepada sekolah untuk menyampaikan apa keluh kesahnya, program-program sekolah yang bagaimana yang akan kita tingkatkan, yang akan kita kembangkan, seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu mungkin ada lagi Bapak Ibu perangkat desa, bisa perangkat desa kita juga dekat. Nanti kita ulas itu di model lingkungan nanti. Untuk perangkat desa, RT, RW juga kita juga berkecimpung. Mungkin Bapak Ibu kita juga sekarang berkolaborasi dengan pihak TK GBG. Kita mengajak kolaborasi, itu salah satu aset Bapak Ibu. Pihak-pihak TK, guru TK, ketika kita mengajak kolaborasi, mengajak kerjasama, itu aset. Nanti yang menunjang, yang mendukung untuk murid-murid TK untuk masuk ke KB3, itu peluangnya semakin besar. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan selain masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, Bapak A, guru-guru TK, perangkat desa mungkin. Betul sekali Bapak Ibu. Tenaga dinas terkait ada Puskesmas. Tetapi di sini tidak hanya Puskesmas Bapak Ibu, kita banyak dekat dengan mungkin Korani Bapak Ibu, dinas terkait. Mungkin pertanian, mungkin kecamatan, ada polsek juga. Sebenarnya KB3 ini strategis Bapak Ibu. Kalau kita memang gunakan aset itu dengan maksimal, sangat strategis. Maka dari itu nanti di akhir setelah saya menjelaskan ini, saya akan mengkaitkan dengan program saya, program baru di SDN KB3. Mungkin itu di Bapak Ibu, tadi ada masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat sekitar, perangkat desa, dinas terkait di Bapak Ibu, dan guru-guru TK atau PAUD lingkungan sekitar. Yang selanjutnya model sosial, yaitu kekuatan yang terjadi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nah Bapak Ibu, di sini model sosial saya lingkupkan di dalam sekolah dulu, terutama di kelas. Biasanya di setiap kelas itu ada namanya Bapak Ibu, untuk kita sharing kepada wali murid. Nanti wali murid sharing kepada Bapak Ibu guru. Paguyuban kelas Bapak Ibu. Nah, paguyuban kelas ini salah satu modal sosial kita Bapak Ibu. Untuk apa? Kita berinteraksi dengan wali murid
Bapak Ibu di lingkup kecil dulu, di lingkup kelas dulu. Mungkin setelah paguyuban tadi juga ada rapat komite dengan wali murid itu juga, dan ada juga mungkin dari pihak desa Bapak Irmanto biasanya SJ3 musyawarah perencanaan musyawarah rencana pembangunan desa. Desa dari Musrenbades itu Pak salah satunya juga nanti pengembangannya itu juga termasuk lingkup sekolah Pak betul sekali. Terus ada lagi mungkin Bapak Ibu, mungkin dari pihak guru, Bapak Ibu guru, mungkin Bu Erna Bu dalam apa itu kelompok kerja apa Bu yang modal sosialnya K3S bisa dijelaskan Bu Erna K3S? Kelompok kerja kepala sekolah itu apa tujuannya? Tujuannya yaitu memberikan suatu informasi-informasi yang ada kaitannya dengan pengembangan pendidikan. Karena K3S untuk di wilayah kecamatan itu ada ketuanya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kabupaten, di dinas pendidikan untuk wilayah kecamatan itu biasanya selain diinformasikan kepada Kolonil Kersakdi, juga diinformasikan kepada K3S. Untuk keduanya nanti bisa diinformasikan ke kepala sekolah masing-masing lembaga dalam satu kecamatan. Terima kasih Bu. Nah, betul sekali Pak Ibu. Jadi dari K3S ini yang awalnya dari dinas pendidikan terkait turun ke sekolah ini kan tidak ujuk-ujuk ya Pak Ibu. Dari K3S kabupaten dulu, mungkin dari K3S terus ke kecamatan, dari K3S kecamatan baru ke kepala sekolah, dan ibu kepala sekolah menyampaikan ke lembaga masing-masing. Seperti itu Ibu ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada modal sosial untuk menjalin kerjasama apa Bapak Ibu? Mungkin dari KKG, mungkin kalau dari guru kelas KKG ya Bapak Ibu, KKG gugus gugus 2. Terus mungkin dari Bu Irma KKG BAI, mungkin juga dari PCOK olahraga KKG PCOK. Nah Bapak Ibu, itu salah satu KKGO, itu salah satu modal sosial kita Bapak Ibu. Untuk apa? Mengembangkan itu tadi kata Bu Irma, informasi yang sebelumnya pihak sekolah itu tidak tahu, itu menjadi tahu. Jadi untuk itu informasi itu untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru maupun mewujudkan visi sekolah untuk masa yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya modal politik, yaitu salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama saya petakan menjadi 3 Bapak Ibu. Di lingkungan sekolah kira-kira kebijakan siapa Bapak Ibu yang digunakan dalam peningkatan proses pembelajaran? Kalau di dalam sekolah kebijakannya berarti kebijakan yang ada di lingkungan sekolah itu adalah kebijakan dari kepala sekolah sendiri. Untuk apa Bapak Ibu? Mengatur, Bapak Ibu mengatur jalannya proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Terus yang kedua untuk pemerintahan desa, ini mungkin yang lebih paham Bapak komite dan selaku Bapak kepala desa mungkin untuk pemerintahan desa ini kebijakan apa Bapak yang terkait dengan sekolah, bisa dijelaskan Bapak? Ya, tentang kebijakan di
mudah-mudahan bisa. Ya, kita bisa kolaborasi mungkin usulan-usulan yang dari apa tuh pendidikan terutama SD 3 kabar yang bisa diusulkan nanti lewat mungkin dari awal biasanya itu bus-bus dulu, nah habis itu musikes musyawarah desa. Dari situlah pemerintah desa bisa mengambil kebijakan di situ. Nah, kenapa? Ya ininya kita melihat prioritas mana yang sifatnya kita prioritaskan begitu ya. Cuma kita sebetulnya apa yang disampaikan produk politik tadi sebetulnya masih banyak sampai kita dari anggaran desa, kita bisa lewat dari APBD kabupaten, provinsi, pusat. Tapi sekretnya kita itu yang lewat anggota tadi. Ibaratnya kita jalur tolnya di situ. Bisa itu apa usulannya dari SD tadi kita kabar kita laporkan nanti akan dibawa di musrek baca. Mungkin itu sementara hanya sekedar apa itu ya wacana atau paparan yang saya sampaikan. Intinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi saling berkaitan ya Bapak Ibu. Tadi ada modal sosial ya untuk musrek Bangdes dan yang dikaitkan dengan modal politik yang nantinya menciptakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya itu pemerintah daerah. Mungkin kalau pemerintah daerah diawali dari lingkup daerah Kabupaten Bangkalan sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bupati, ada lagi Bapak Ibu, camat, Bapak camat, Korwil Kersati, dia bisa dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi juga. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Pemda, pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, bisa Bapak dari anggota legislatif juga bisa. Oke. Berarti nanti untuk pemerintah daerah ini juga anggota legislatif, seperti DPRD juga Pak. Eksekutifnya, silakan Bapak. Yang selanjutnya yaitu modal agama dan budaya, yaitu kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, yaitu di dalam sekolah SD 3 Kapan. Saya rasa Bapak Ibu, modal agama dan budaya di SD 3 Kapan ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan meningkatkan serta mendobrak agar lebih Bapak Ibu termotivasi lagi untuk masyarakat sekitar bisa melihat sebenarnya. Ada yang tahu nggak dari siswa? Ayo, mungkin perwakilan siswa agama dan budaya yang sering kita lakukan apa? Yang sering kita kebiasaan yang sering kita lakukan apa namanya? Iya, setiap hari itu apa namanya? Morning activity itu salah satu modal agama dan budaya Bapak Ibu. Di situ ada saling berkaitan. Di hari Senin ada upacara, di hari Selasa ada senam pagi, di hari Rabu ada senam pagi, di hari Kamis ada pembacaan surat-surat pendek Al-Quran, di hari Jumat istighosah dan doa bersama, dan di hari Sabtu ada senam pagi. Nah, dari situ ada pembiasaan budaya anak-anak untuk hidup sehat melalui senam, dan ada pembiasaan dari agama Bapak Ibu, yaitu dari kita membaca surat-surat pendek Al-Quran, istighosah dan doa bersama. Ini adalah salah satu contoh nanti yang bisa dikembangkan di sekolah lain Bapak Ibu. Sebenarnya sekolah-sekolah lain juga menerapkan, tetapi kita setiap harinya lebih beragam, lebih bervariasi. Itu modal Bapak Ibu. Modal untuk menarik apa? Tadi ada kelemahan kita, modalnya sedikit. Dari modal agama dan budaya tadi itu bisa melirik, mungkin murid yang dari TK, oh ya SD 3 Kapan ternyata aktivitasnya mulai pagi sudah ada dan berjalan dengan baik, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dari agama, mungkin Bu Irma, kegiatan-kegiatan agama yang biasa kita lakukan.
masih per kelas, tidak berjamaah karena fasilitasnya kurang masih. Kemudian sholat dulu berjamaah seperti itu. Oke, betul sekali nih yang disebutkan oleh Bu Irma. Terima kasih. Tadi ada tadarus ya Bu Irma. Kebetulan kita di bulan Ramadan ada sholat dua berjamaah bergilir ya Bu Irma. Juga ada pondok Ramadan nantinya kita laksanakan. Mungkin kalau di lingkungan masyarakat Bu Irma, kemarin kan SDN 3KP juga ikut berkolaborasi di dusun antren ya Bapak. Itu salah satu asetnya KB3 yang kita tampakkan di dusun kita. Mungkin dari acara ndok-ndokan Maulid Nabi, mulutan, acara ndok-ndokan. Selain itu Bapak Ibu mungkin ada kegiatan sekolah kita yang kita tampilkan di dusun Mantren. Isra Mi'raj pawai gitu betul sekali, pawai Isra Mi'raj itu salah satu aset Bapak Ibu. Kalau kita hanya stop pada tahun ini tidak dikembangkan untuk selanjutnya, mungkin sekolah kita tidak akan berkembang Bapak Ibu, tidak akan maju seperti itu. Nah mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Bu, beras pemberian bantuan beras PGRI itu budaya juga, budaya saling membantu, berbagi. Mungkin bukan hanya SAS Bapak Ibu. Anak-anak kalau setiap bulan, awal bulan itu membayar apa? Kita memberikan bantuan apa? SAS, betul sekali, siswa asuh sebaya. Itu lewat itu juga, itu budaya Bapak Ibu. Infak juga termasuk budaya Bapak Ibu. Terkadang hal-hal kecil itu saya beri sendiri Bapak Ibu. Terkadang hal-hal kecil itu tidak kita sadari ya Bapak Ibu. Ternyata itu nanti efeknya, nanti imbasnya itu juga besar ternyata untuk peningkatan kemajuan sekolah kita. Mungkin ada hal lain mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang kelupaan nih mungkin. Ada yang kelupaan mungkin dari pembina-pembina ini Bapak Ibu guru. Ekstrakurikuler, betul sekali. Itu juga aset kita Bapak Ibu. Wali murid bisa menyekolahkan mungkin di SDN 3KP itu ekstranya ternyata nambah lagi hadra yang awalnya hanya pramuka dan lukis sekarang bertambah dengan tari, kesenian budayanya Banyuwangi dikembangkan juga. Dan hadra ini juga termasuk budaya ya Bapak Ibu. Budaya Banyuwangi juga termasuk agama, muri-muri. Saya lihat juga anak-anak juga antusias Bapak Ibu untuk ekstrakurikuler hadra. Tanpa diminta pun anak-anak sudah meminta kepada Bapak Ibu guru ketika jam kosong atau jam-jam yang di luar jam sekolah, Pak saya latihan hadra sendiri. Nah itu suatu antusias, berarti anak-anak juga mau meningkatkan, mengembangkan Bapak Ibu kualitas dirinya melalui ekstrakurikuler seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa ditambahin Bapak Ibu dari modal agama dan budaya selain tadi ekstrakurikuler, berbagi, infak, SAS, pembagian beras PGRI juga, morfin. Mungkin ada yang kelupaan Bu Irma. Malam-malam kita melaksanakan anak-anak membawa jaket mitra, betul Bapak, jaket mitra mengajarkan anak
investasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang tambahkan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Ada Pak, coba Pak. Ya sederhana aja, dengan mulut sedikit kan gitu. Yang jelas perhatian guru ini lebih leluasa, lebih perhatian kan gitu kan. Ya endingnya ya muridnya pinter-pinter kan, gitu kan. Daripada murid yang banyak kan begitu kan, sedikit ngopeng ini itu temenan kasarnya ngono. Akhirnya dengan ngopeng temenan ya timbullah siswa-siswa yang kreatif, kecerdasannya bertambah. Mungkin itulah support dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, betul sekali Ibu. Bapak Ibu, meskipun kita sedikit siswa-siswinya, tapi tidak menutup kemungkinan kita fokuskan kepada anak-anak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas anak-anak untuk di masa yang akan mendatang. Mungkin tidak ada tambah lagi Bapak Ibu, mungkin dari Kepala Sekolah Bu sudah cukup. Mungkin dari perwakilan Ibu wali murid sudah cukup. Bapak sudah cukup, Bapak Ibu guru kita ada yang ditambahkan sudah cukup. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan untuk ketujuh aset, modal aset yang nanti bisa kita kembangkan untuk kemajuan program-program sekolah dan kemajuan sekolah kita ke depannya. Semoga bermanfaat dan semoga dari kita memetakan kelebihan sekolah kita bisa melihat kelebihan bahwa di setiap kekurangan sekolah pasti ada kelebihan untuk memajukan sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf.